Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rahmatia dengan NIM 2210843025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kapasitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang dalam Penyediaan Air Bersih Pasca Bencana. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Nila Wahyuni SAPMAP, dan Ibu Anissa Aulia Putri SAPMAP. Yang terhormat Ibu dosen penguji saya, Ibu Kusdarini SIPMPA, Ibu Dr. Rozida Teno Putri Hanida SIPMPA, dan Ibu Rati SAPMAP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh air merupakan kebutuhan dasar yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Tanpa ketersediaan air, kehidupan tidak akan bisa berlangsung. Air sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 33 ayat 3. Indonesia salah satu negara yang memiliki sumber daya air yang melimpah. Namun, persoalan aksesibilitas terhadap air bersih masih menjadi tantangan krusial yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pada tanggal 25 sampai 27 November 2025, terjadi bencana banjir dan longsor yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan infrastruktur dasar. Salah satunya yaitu kerusakan pada berbagai infrastruktur air bersih. Kerusakan yang terjadi pada berbagai infrastruktur penyediaan air bersih tersebut menyebabkan terganggunya sistem pelayanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Padang. Fenomena empirisnya yaitu ketersediaan air bersih di tingkat global masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks. Situasi ini diprediksi akan semakin memburuk seiring dengan intensifikasi perubahan iklim yang turut mendorong peningkatan risiko bencana di berbagai penjuru dunia. Provinsi Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi di Indonesia. Bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, pada tanggal 25 sampai 27 November 2025, menyebabkan dampak kerusakan pada infrastruktur air bersih. Tingginya debit air serta material banjir yang terbawa arus menyebabkan beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM mengalami gangguan. Fenomena prioritasnya yaitu pada variabel kapabilitas, yaitu rusaknya intake, instalasi pengolahan air, pipa transmisi, dan pipa distribusi mengakibatkan terganggunya distribusi air bersih kepada masyarakat. Pada variabel kompetensis, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pasca bencana, air mati dalam waktu yang cukup lama, dan kontinuitas air tidak lancar, dan kualitas air buruk. Rumusan masalah yaitu bagaimana kapasitas perusahaan umum daerah air minum Kota Padang dalam penyediaan air bersih pasca bencana. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dan mengetahui bagaimana kapasitas perusahaan umum daerah air minum Kota Padang dalam penyediaan air bersih pasca bencana. Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya pada bidang manajemen publik tentang kapasitas organisasi. Manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Kota Padang dalam menyelenggarakan pelayanan penyediaan air bersih pasca bencana bagi masyarakat di Kota Padang. Selanjutnya masuk kepada bab 2 yaitu yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Studi penelitian relevan yang saya gunakan itu ada 5. Yang pertama ada penelitian oleh Miranti Fauzia Akma pada tahun 2023 dengan judul Kapasitas Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Sawalunto dalam upaya pelestarian cagar budaya. Selanjutnya penelitian kedua yaitu oleh Filzatil Khaira Darwin pada tahun 2025 dengan judul Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Padang. Penelitian ketiga yaitu oleh Ihsan Raffi Muta'ali dan Lena Satelita pada tahun 2024 dengan judul Kualitas Pelayanan Penyediaan Air Bersih Penyediaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Kabupaten Tangerang. Selanjutnya penelitian oleh Siti Suhaila pada tahun 2025 dengan judul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024. Selanjutnya, penelitian oleh Yunus dan Irnayanti pada tahun 2025 dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal, Kecamatan Serenja, Kabupaten Donggala.
Selanjutnya, teori yang saya gunakan yaitu teori kapasitas organisasi menurut Tara Kolar-Bryan pada tahun 2011. Tara Kolar-Bryan mengelompokkan kapasitas organisasi menjadi 3 dimensi, yakni resources, capabilities, dan competencies. Selanjutnya, skema pemikiran yang bisa dilihat pada layar berikut. Dan selanjutnya, definisi konsep. Definisi konsep pertama itu kapasitas organisasi. Adalah kemampuan suatu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kualitasnya telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Selanjutnya, bencana, yaitu serangkaian peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia. Selanjutnya, itu pasca bencana adalah periode setelah terjadinya bencana atau situasi darurat. Selanjutnya, definisi operasional. Pada variabel resources, saya menggunakan 3 indikator, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya keuangan, dan ketersediaan sumber daya teknis. Cara mengukur indikator ketersediaan sumber daya manusia yaitu menganalisis ketersediaan sumber daya manusia melalui jumlah pegawai, pembagian tugas, kompetensi pegawai, serta pendidikan dan pelatihan yang dimiliki untuk mendukung penyediaan air bersih pasca bencana. Indikator kedua pada variabel resources yaitu ketersediaan sumber daya keuangan. Cara mengukurnya itu menganalisis ketersediaan sumber daya keuangan melalui kecukupan anggaran, alokasi anggaran, penanganan bencana. Yang ketiga, indikator pada variabel resources yaitu ketersediaan sumber daya teknis. Cara mengukurnya yaitu menganalisis ketersediaan sumber daya teknis melalui kondisi dan kecukupan sarana prasarana penyediaan air bersih yang digunakan selama penanganan pasca bencana. Selanjutnya yaitu variabel kedua, capabilities. Saya menggunakan indikator dua indikator. Yang pertama yaitu kemampuan menyerap sumber daya dan kemampuan memobilisasi sumber daya. Pada indikator kemampuan menyerap sumber daya, cara mengukurnya yaitu menganalisis kemampuan perumdam dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki maupun memperoleh dukungan sumber daya dari pihak eksternal. Pada indikator kemampuan memobilisasi sumber daya, cara mengukurnya itu menganalisis kemampuan Perumdam dalam menggerakkan dan mengoptimalkan sumber daya serta dukungan eksternal untuk mendukung penanganan dan pemulihan penyediaan air bersih pasca bencana. Selanjutnya, pada variabel kompetensi, saya menggunakan satu indikator yaitu efektivitas organisasi. Cara mengukurnya yaitu menganalisis efektivitas Perumdam melalui kontinuitas distribusi air bersih, cakupan pelayanan, respon masyarakat terhadap pelayanan, serta pencapaian tujuan pemulihan penyediaan air bersih pasca bencana. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan desain pendekatan dan desain penelitian. Metode penelitian kualitatif eh, penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan yaitu dengan purposive sampling. Selanjutnya, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama, peneliti berperan dari pengumpulkan data hingga simpulan penelitian. Selanjutnya, proses penelitian yaitu observasi, mengurus surat izin survei awal penelitian, wawancara, dan pengumpulan data. Selanjutnya, unit analisis yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan 3 cara. Pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik keabsahan data, yaitu dengan cara triangulasi sumber. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang di Jalan Haji Agus Salim nomor 10, Kelurahan Sawan, Kecamatan Padang Timur. Selanjutnya masuk kepada bab 5, yaitu temuan dan analisis data. Yang pertama pada variabel resources. Resources atau sumber daya merupakan salah satu komponen dalam teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Bryan 2011. Bryan memandang resources sebagai input dalam proses organisasi yang menjadi dasar bagi organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sumber daya tersebut dapat berasal dari lingkungan organisasi, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknis, serta sumber daya pengetahuan yang dapat bersifat
berwujud atau tangible maupun tidak berwujud atau intangible. Dengan demikian sumber daya menjadi modal awal yang mendukung organisasi dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator resources is Indikator resources sebagi tiga, yaitu yang pertama ketersediaan sumber daya manusia. Hasil dari indikator ketersediaan sumber daya manusia yaitu Perumda memiliki pegawai sebanyak 260 orang yang tersebar pada berbagai divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perumdam Kota, Perumdam Kota Padang memiliki sumber daya manusia mendukung penyelenggaraan penyediaan air bersih pasca bencana yang bernama Tim Tanggap Darurat. Pegawai juga pernah melakukan diklat yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Indikator kedua yaitu ketersediaan sumber daya keuangan. Perumdam Kota Padang memiliki anggaran khusus untuk penanganan bencana yang dialokasikan dalam bentuk anggaran mitigasi risiko. Kemudian Perumdam Kota Padang tidak hanya memiliki anggaran mitigasi risiko, tetapi juga memiliki anggaran ketiga yang pada kondisi normal digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum. Namun dalam kondisi pasca bencana, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan penanganan bencana. Selanjutnya, Perumdam Kota Padang mendapatkan bantuan APBN yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur air yang rusak oleh Kementerian PU. Indikator ketiga, ketersediaan sumber daya teknis. Hasil penelitian yaitu Perumdam Kota Padang memiliki sarana utama penyediaan air bersih seperti intake, unit produksi, reservoir, dan jaringan perpipaan. Perumdam Kota Padang memiliki sarana pendukung operasional seperti mobil tangki, mobil dinas, mobil pick-up, dan tetmon. Perumdam Kota Padang memiliki berbagai peralatan pendukung operasional seperti perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang terdiri dari rompi dan sepatu kerja serta peralatan penunjang penanganan bencana seperti sekop dan peralatan lapangan lainnya. Selanjutnya masuk kepada variabel kedua yaitu capabilities. Indikator pertama yaitu kemampuan menyerap sumber daya. Hasil penelitian yaitu pembentukan tim tanggap darurat berdasarkan SK Direksi Nomor 17 Tahun 2025 tentang status tanggap darurat bencana. Kedua, memanfaatkan sarana yang dimiliki melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ketiga, namun saat bencana, hampir seluruh SPAM mengalami kerusakan. Keempat, kekurangan mobil tangki dan armada. Kelima, kekurangan SDM dan kekurangan dana. Selanjutnya, menyerap sumber daya dari eksternal, Tetmon, mobil tangki dan armada, rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur SPAM, ada perkembangan kondisi operasional pelayanan air bersih, dan rehabilitasi infrastruktur utama masih berlangsung sehingga kapasitas produksi belum kembali seperti kondisi sebelum bencana dan penyediaan air bersih kepada masyarakat belum sepenuhnya pulih. Pada indikator kedua yaitu kemampuan memobilisasi sumber daya. Hasil penelitian yaitu Perumdam Kota Padang mengubah pola kerja normal menjadi sistem kerja darurat 24 jam. Penempatan pegawai secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan di lapangan, memanfaatkan kembali sarana yang masih dapat digunakan, penempatan treatment sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan, mengatur mekanisme pendistribusian air ke dalam treatment, membentuk mekanisme pelayanan melalui posko lapangan sebagai pusat koordinasi distribusi air bersih, menggunakan mobil pick-up untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Selanjutnya, pada variabel kompetensis, hasil penelitian pada indikator efektivitas organisasi yaitu distribusi air bersih belum sepenuhnya kembali normal. 1.300 pelanggan yang belum memperoleh pelayanan air bersih, yaitu tepatnya pada area pusat dan utara. Selanjutnya, kualitas air masih buruk dan tujuan pemulihan pelayanan air bersih yang telah ditetapkan Perumdam Kota Padang belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya masuk kepada bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, kapasitas Pemdam Kota Padang dan penyediaan air bersih pasca bencana yang dilihat dari teori Bryan 2011 belum sepenuhnya optimal. Rehabilitasi infrastruktur utama seperti Intek Palukan dan Intek Taban masih berada pada tahap tender dan penyusunan anggaran yang menyebabkan kurangnya kapasitas produksi air. Pemulihan Pemulihan aspek pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Pada aspek kuantitas dan kontinuitas masih ditemukan sekitar 1.300 pelanggan yang alirannya belum hidup dan di beberapa daerah terutama daerah area pusat aliran airnya belum normal 24 jam. Sementara pada aspek kualitas, air yang diterima masyarakat masih keruh dan menimbulkan keluhan hingga saat ini. Selanjutnya saran dari peneliti yaitu pertama, Perumdam perlu
Pemdam perlu mempercepat pemulihan pelayanan air bersih dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU sebagai proses rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan dapat segera diselesaikan. Yang kedua, Perumdam perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana guna mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pihak pihak eksternal ketika terjadi bencana dengan skala yang besar. Tiga, Perumdam perlu menambah sarana pendukung operasional, khususnya mobil tangki berserta tenaga pengemudinya, agar distribusi air bersih pada kondisi darurat dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Selanjutnya, Perumdam perlu terus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih, terutama pada wilayah yang hingga saat ini eh, yang saat penelitian masih mengalami gangguan pelayanan sehingga seluruh pelanggan dapat memperoleh pelayanan air bersih secara optimal. Yang terakhir yaitu pemerintah Kota Padang diharapkan memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih yang lebih tahan terhadap risiko bencana sehingga kerusakan infrastruktur akibat banjir atau bencana lainnya dapat diminimalkan dan pelayanan air bersih dapat lebih cepat dipulihkan. Sekian penjabaran hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.